Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang join di Zoom meeting hari ini. Mohon maaf jika mengganggu istirahat ataupun aktivitas teman-teman lainnya. Oke. Di sini kita akan presentasi tentang bab 15, yaitu mengenai kartu plastik dan vintage. Nah, di mana kelompok kami ini merupakan kelompok satu yang beranggotakan ada Rifki Aprianto, itu saya sendiri, Nadila Putri, Luki Irmawati, dan Yusatrio Depti. Definisi kartu plastik. Kartu plastik merupakan instrumen atau alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas barang atau jasa dan dapat juga digunakan sebagai alat penarikan tunai. Maka, sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis, bahkan mudah untuk kita dibawa. Jenis-jenis kartu. Jenis kartu ada 3. Yang pertama, credit card. Credit card merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang atau jasa yang dimana pelaksanaan pada pembayaran itu sendiri dapat dilakukan sekaligus dengan angsuran minimum tertentu. Yang kedua ada bank card. Merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi barang atau jasa. Kemudian pemegang kartu ini diwajibkan membayar kembali pada akhir bulan atau bulan berikutnya tanpa biaya tambahan. Yang ketiga ada debit card. Merupakan kartu yang dapat digunakan sebagai perintah pembayaran perdebitan terhadap rekening pemegang atau pemilik. Terus ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama, cash card. Merupakan kartu atau ATM yang digunakan untuk rekeningan tunai baik di counter-counter bank tersedia manapun anjungan ATM. Yang kedua ada check working card. Merupakan kartu jaminan dalam penarikan cek kepada pemilik tersebut. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pun jenis-jenis kartu berdasarkan wilayah. Nah, jenis-jenis kartu yang berdasarkan wilayah itu kita ada lokal card, yang dimana kartu lokal ini merupakan kartu yang dapat berlaku atau digunakan hanya di wilayah tertentu, semisal seluruh Indonesia. Seperti contoh, lokal card itu kayak Bank Muamalat. Nah, Bank Muamalat itu kan cuman ada di Indonesia, jadi dia itu bisa disebut lokal card. Adapun international card yang dimana kartu ini merupakan salah satu jenis kartu digunakan oleh penggunanya sendiri, berlaku di seluruh wilayah penjuru dunia seperti American Express ataupun kartu plastik jenis lainnya seperti Visa ataupun lain-lain. Selanjutnya, adapun manfaat utama kartu plastik yaitu yang pertama kemudahan. Kemudahan kartu kredit dan debit menawarkan tentang berbelanja tanpa perlu membawa uang cash atau uang tunai ataupun cek dan tidak perlu adanya identifikasi tambahan. Yang kedua, tentang keamanan. Jika kita kehilangan kartu debit atau kredit, segera melapor kepada pihak bank pendamping kartu agar kartu terhindar dari segala bentuk kesalahgunaan. Yang ketiga, berlaku di seluruh negara. Beberapa kartu plastik diterima di 2 juta lokasi usaha di seluruh dunia. Jika kita butuh dana tunai, kita bisa ambil ATM ataupun bank di seluruh dunia yang menerima kartu tersebut. Adapun yang selanjutnya, kartu ini fleksibel. Dengan kartu kredit, barang yang diinginkan dan dibeli dapat dibayar kemudian. Yang terakhir, membuat anggaran lebih mudah. Dengan kartu kredit, seseorang
dapat membiayai pembelian yang cukup mahal dan dapat pelunasannya mengikuti jadwal sesuai dengan anggaran. Adapun manfaat tambahan pada kartu plastik banyak. Kartu kredit yang menawarkan potongan harga cashback, cicilan 0%, ataupun manfaat tambahan lainnya. Yang menarik, hal ini tentu saja jarang ditemui jika melakukan pembayaran dengan uang tunai. Baik, selanjutnya ada fungsi kartu plastik. Yang pertama, sumber kredit. Itu sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada manfaat kegunaan kartu plastik di atas. Dengan menggunakan kartu plastik sebagai instrumen dalam memperoleh kredit dengan mekanisme pembayaran setiap transaksi ataupun bulanan. Yang kedua ada penarikan uang tunai. Dengan adanya kartu plastik ini, kita dapat mengambil uang tunai pada konter bank ataupun ATM bersangkutan. Yang ketiga ada penjamin cek. Kartu dapat digunakan untuk menjamin penarikan cek yang ditarik si pemegang guna meyakinkan si penerima cek dalam bertransaksi. Definisi vintage atau financial technology yaitu berdasarkan National Digital Research Center atau NDRC mendefinisikan sebagai sebuah istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan inovasi dalam jasa keuangan atau finansial, yang dimana jasa keuangannya itu dikolaborasikan dengan teknologi. Adapun definisi lain mengenai vintage yaitu inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Seperti itu teman-teman. Perkembangan vintage di Indonesia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhannya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage di Indonesia dimulai pada tahun 2006, namun sayangnya saat itu sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat, hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar vintage OJK. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2017 berkembang lagi lah vintage syariah. Vintage syariah merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu lahirlah Asosiasi Vintage Syariah Indonesia yang menaungi vintage syariah di Indonesia. Adapun dasar hukum vintage, penetapan vintage di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum vintage adalah sebagai berikut. Surat Edaran Bank Indonesia nomor 1822 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Peraturan Bank Indonesia nomor 1817 PBI 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Peraturan Bank Indonesia nomor 1840 PBI 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Oke, selanjutnya ada cara kerja vintage. Vintage itu adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja vintage itu kompleks dan bercabang-cabang, sehingga mampu menyesuaikan layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh vintage dari penyedia kredit elektronik. Cara kerjanya pertama itu menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia, vintage akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kreditnya. Poin pertama, manfaat vintage adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah ketika akan melakukan transaksi finansial. Kita tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya, hanya melalui ponsel. Segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua ada akses pendanaan lebih baik, yaitu teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan harian mereka. Yang ketiga, ada taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech yang satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya.
Setelah masyarakat mendapat akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumsi dan produktif mereka. Akhirnya taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat adalah mendukung inklusi keuangan. Manfaat vintage yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, hingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Mempercepat perputaran ekonomi. Kelima, manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi, akses keuangan, dan kemudahan bertransaksi, mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Yang kelemahan fintech ada 4, yaitu harus terkoneksi internet. Yang kedua hanya menjangkau pembisnis yang melek internet. Yang ketiga ada nominal bunga tinggi. Yang keempat ada rawan penipuan. Ada pertanyaan? Boleh teman-teman yang mau bertanya? Oke, Dinar, silakan. Izin bertanya, Ya, Dinar. apakah kartu kredit berbeda dengan kartu ATM? Terima kasih. Oke, apakah kartu kredit berbeda dengan kartu ATM? Pada kartu debit, penerbitannya secara langsung oleh bank kepada pemegang rekening, tabungan ataupun giro, sedangkan pada kartu kredit, kartu dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan sejenis untuk pemegang kartu tanpa harus ada keharusan kepemilikan rekening tabungan atau giro. Jadi bedanya di situ. Baik, terima kasih. Terima kasih Nina sudah bertanya. Ada lagi? Izin bertanya, Boleh, silakan Melanda. bagaimana peran vintage dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? Baik, Luki, silakan boleh dijawab. Bagaimana peran vintage dalam meningkatkan perekonomian masyarakat? Vintage dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Seperti itu, Temela. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Adalah kartu plastik kecil yang digunakan untuk transaksi online, di mana kartu tersebut memiliki pita termagnetisasi di permukaannya disebut? Kartu magnetik adalah kartu plastik kecil yang memiliki pita termagnetisasi di permukaannya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan. Saya ucapkan terima kasih kepada kepada kalian yang sudah hadir di Gemit hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.